Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syarif Hidayatullah, NIM ACE 118026. Saya akan mempresentasikan tentang rencana membuat sebuah bengkel sepeda motor yang ditugaskan dari mata kuliah manajemen bengkel. Dalam membuat sebuah bengkel sepeda motor, dari perkembangan dunia usaha saat saya ini dewasa ini, sekarang ini saya setelah lulus kuliah ini, saya sudah lulus. Nah, saya ini ingin membuat sebuah bengkel sepeda motor sendiri. Dengan apa? Saya mempersiapkan alat-alatnya apa saja yang harus dipersiapkan dalam membuat sebuah bengkel sepeda motor ini. Untuk peralatannya itu sangatlah banyak untuk membuat sebuah bengkel. Peralatannya itu dibagi menjadi dua jenis, yakni peralatan tangan atau hand tool dan peralatan mesin power tool. Ya, ini akan saya jabarkan lagi, yaitu peralatan tangan hand toolnya. Peralatan yang pertama, kunci T, kunci ring, kunci pas ring, kunci bintang, kunci sok, kunci L, kunci Inggris, kunci busi, obeng ketok, tang itu terdiri dari tang kombinasi, tang potong, tang lancip, dan tang kakaktus, dan tang buaya, dan tang rivet. Habis itu palu, pahat ini untuk apa ya, memahat plat yang logam, bukan untuk kayu, kan ada khusus juga. Gergaji besi itu, lalu kikir, lalu sene dan tab atau dis and tab, ragum, kunci Y, tracker magnet. Lalu yang satunya peralatan mesin atau power tool, yaitu kompresor, multimeter, solder listrik, failer, bor, dan las listrik. Ya, metode yang saya gunakan yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini ada observasi dan wawancara. Terlebih dahulu, kenapa saya ada wawancara? Karena gini, kita tuh menanyakan di sebuah lokasi. Kan observasi itu melihat kondisi keadaan di lingkungan tempat itu cocok apa tidak untuk membangun sebuah bengkel sepeda motor. Karena di lingkungan itu terbatasnya minimnya suatu bengkel. Nah, itu sangatlah cocok apabila sering orang kesana kemari mengendarai motor. Apabila terjadi kerusakan di jalan situ, mereka bingung, tidak ada sebuah bengkel. Jadi kita melihat lokasinya dulu. Maka itu saya pengumpulan datanya menggunakan observasi, melihat dulu lokasinya. Lalu ada wawancara. Wawancara itu kenapa saya wawancara? Saya menanyakan kepada sekeliling hitungannya yang punya lahan di situ tuh, sekelilingnya itu gimana menurutnya kalau ada sebuah bengkel di sini, apakah bisa meresahkan masyarakat yang di sekitar situ atau tidak? Karena kan tahu sendiri, untuk sebuah bengkel itu kan kayak memanasi motor, kayak mengetes motor, itu kan naik motor bisa laju, bisa Nah, di situ saya juga wawancara agar orang-orang kalau
kita menanyakan lebih dulu agar tidak terjadi di belakangnya nanti ada permusuhan dengan tetangga gitu. Ya itu. Habis itu analisis kebutuhan. Secara garis besar bahas tentang kebutuhan. Nah, ini menggunakan kebutuhan sistem aplikasi. Aplikasinya itu ada menggunakan berbasis software. Hitungannya gini, kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Kita membuka bengkel apabila di musim pandemi saat inilah. Lihat saja, hitungannya yang mau keluar ke bengkel aja susah. Apalagi untuk kan adanya PSBB, hitungannya tidak boleh keluar kemana-mana, nggak boleh, hanya keperluan mendadak mendesak seperti Nah, untuk ke bengkel pun ya susah jadinya. Maka dari itu kita tuh menerapkan di aplikasi, ada bikin di website kayak grup di Facebook, habis itu di WhatsApp bisa, habis itu di Instagram. Untuk kita tuh membantu yang tidak bisa kemana-mana, itu kita yang ke sana, keperluan mendadak, hitungannya kebutuhan lah orang lain untuk bisa berkontribusi untuk membengkel motornya, itu memperbaiki motornya. Maka dari itu kita ada kayak gitu agar agar bengkel kita tuh tidak harus di tempat aja, tapi kita bisa ke rumah yang memiliki agar kita bisa langsung ke rumahnya, daripada sang pelanggan itu ke bengkel, langsung kita bisa ke rumahnya untuk memperbaikinya di rumah. Ya, jadi kesimpulannya, bengkel adalah suatu tempat dilakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat teknis, seperti suatu produk yang dalam konteks produk yang dimaksud adalah kendaraan bermotor lah ya. Yang kegiatan perbengkelan adalah bagian kegiatan jaringan layanan purna jual yang sekaligus berfungsi mendukung pemasaran produk yang dijual. Nah, kita bisa jual spare part itu juga menggunakan aplikasi tersebut bisa. Lalu kita kesimpulannya, letak atau lokasinya itu harus strategis. Nah, itu. Habis itu kelengkapan peralatan untuk membengkel, kita tuh harus siap, atau untuk peralatannya itu harus siap, harus ada gitu. Habis itu kebutuhan sistem seperti aplikasi WhatsApp, Instagram itu harus online, siap melayani ya. Sekian dari saya, sarannya. Untuk kalau ada saran untuk saya, ya saya terima kasih, karena saran itu untuk membangun saya lebih siap ke depannya lagi. Jika ada kelayakan dalam saat saya berbicara saat ini, yang saya ucapkan saat ini, mohon maaf, dimaklumi apabila ada uraian dan kurangannya. Alangkah baiknya penonton dapat sebagai sebagai motivasi untuk saya, untuk pemasukan saya, bagaimana caranya bisa tahu, oh ini mas penambahannya alat-alatnya apa aja. Nah, itu ditambahkan ke saya, itu sebagai saran untuk motivasi saya. Siap, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan di share. Makasih.